Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kepada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah. Izin Allah sampai ini malam masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan Allah masih titipkan kita keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan untuk sementara waktu, mari sama-sama kita manfaatkan dan kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 4 nikmat tadi itu umur panjang, badan sehat, waktu luang, dan keistiqomahan hati. Hadirin, itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak ada orang yang punya. Kenapa seperti itu? Kadang umur panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya, awak alai sehat, alhamdulillah, walaupun sakit-sakit.
istiqomah itu penuh tantangan, iya. Ada rintangan, iya. Tapi balasannya Bapak Ibu sarugo. Itu hebatnya tuh. Memang begitu kata Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah salat, istiqomah jamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu, wirid pagi ataupun malam menjelang maghrib menjelang isya, maghrib ke isya. Kalau istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kata Allah dengan surga. Jadi istiqomah itu balasannya surga. Mudah-mudahan kita berharap diri kita, keluarga kita, anak turun kita selalu istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, lamangan tuh, Bu. Ya, karena masih suasana Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah terima semua amal kebaikan yang kita lakukan semasa Ramadan, di luar Ramadan. Aku mau tambah minal aidin, silakan. Mohon maafnya jadi yang jelas doa kita dulu semoga Allah ijabah dan Allah kabulkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang sering terabaikan pasca lebaran itu habis hari raya itu adalah sholat. Itu paling ngaco. Kadang lah dia joh-joh katu. Padahal bulan Ramadan kita sudah dididik, sudah dibiasakan, sudah dibimbing. Yang paling seringnya jamaah tinggal. Lihat coba. Di situ tidak ada tempat lain. Sering benar. Kalau Ramadan tuh, tidak tanggung loh. Suuk sedang naik itu, Ustaz azan ni Ustaz. Batinggan suuk tu. Kadang wala ta'zim mukun dulu ni. Mukaja. Ini kerja tu jamaah. Habis Ramadan kembali lagi. Pertahankan itu. Pertahankan. Karena kita sudah dilatih di Ramadan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, keluarga kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal selalu disampaikan oleh guru-guru kita, sholat itu menentukan, jamaah itu lebih afdol dan lebih utama. Jangan sampai itu awak abaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita masih dalam suasana Syawal, habis Ramadan dan Idul Fitri, maka yang teristimewa ibadah Syawal itu adalah saum puasa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah Syawal, semoga Allah memberkahi kita. Bagi yang sedang lanjut, ini tidak usah besok, besok lagi lain. Ini hari kala malam lah. Bagi yang belum, waktu masih ada. Syawal. Dan sampai tinggal. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian dia iringinya, diikutinya, sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dhahr, bagaikan seumpama atau misalnya, terserahlah apa bahasanya, dia puasa 1 tahun penuh. Bu,
Ledo aja Bu. Ibu pernah puasa 1 tahun ndak berhenti-henti. Arui menarui. Pernah Bu? Ndak pernah Ibu dong. Sama mau ndak ya. Itu Ramadan tambah Syawal. Akan hebat tuh yang Allah siapkan. Jadi kalau bapak-bapak sudah puasa Syawal, jadi syarat Syawal itu Ramadan. Jangan sampai tidak puasa Ramadan. Maka malahan ada ulama menyatakan kalau ada ibu-ibu yang tinggal Syawal, yang tinggal Ramadan, itu Ramadan dulu. Qada dulu. Karena Ramadan itu wajib. Kalau ada yang katanya boleh Bu. Baru sesudah itu Syawal. Karena Syawal itu sunnah. Itu penafsiran para ulama itu. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tinggal Ramadan, mungkin 2 hari, 3 hari, karena sakit, kan syarat tinggal Ramadan itu faman kana minkum marid, sakit, aw ala safar, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, nanti ganti dari yang lain, kan gitu. Jadi karena sakit atau safar atau musafir, itu di qada. Maka ada ulama menyatakan qada itu dulu. Karena qada itu ganti itu porsinya sama dengan Ramadan. Walaupun rentang waktunya setahun. Tapi status. Sementara status Syawal sunnah. Ya, ada juga yang menyatakan itu siap sholat Isya itu karena sholat sunnah. Kadang ada yang menganggap tidak perlu sholat sunnah, tarawih saja. Sunnah dulu. Tarawih itu sesudah itu. Karena sunnah, sholat sunnah sesudah Isya itu sholat sunnah rawatib. Apa rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Baik sebelum atau sesudah. Maka peringkatnya itu nomor 2. Wajib, sunnah, muakkad tadi itu. Baru tarawih. Ini kadang ada yang salah posisi itu. Kadang biasanya tidak ada salah sunnah itu. Itu. Jadi makanya beribadah memang perlu dengan ilmu. Ada kaitannya boleh Bu. Jadi itu hadis yang tadi itu Bapak Ibu ya. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 thumma atba'ahu sitta min Syawal, diiringinya. Ada kata-kata di sana redaksinya atba'ahu. Kita analisa. Atba'ahu itu ittiba, itu artinya mengikuti, mengiringi, mengikuti. Para ulama menafsirkan mengikuti mengiringnya itu boleh tanggal 2 Syawal itu lah boleh. Tanggal 1 belum. Karena tanggal 1 masih hari raya. 2 hari raya enggak boleh puasa. Ya Bu ya, Idul Fitra, Idul Adha. Enggak boleh puasa. Itu puasa yang terlarang. Jadi ada puasa-puasa yang terlarang. 2 hari raya, Idul Fitra, Idul Adha. Tok hari Jumat enggak boleh. Puasa putih, puasa taruh mana tidak berbukuh do. Kemudian puasa tiap hari enggak boleh. Yang malam apa lain enggak boleh. Jadi ada puasa-puasa yang terlarang. Maka mengikuti itu mengiringnya tanggal 2 Syawal itu sudah boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu, sudah boleh. Kalau saya lihat nenek-nenek ayah-ayah kakek awak dulu, mama dulu di kampung-kampung itu kan awak kadang berayu ke rumah beliau lah bosong gitu. Karena beliau kejar itu dulu. Nah. Yang kedua, penafsirannya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir Syawal. Nah, kalau dalam pandangan Dr. Yusuf Qardawi di dalam kitab Fiqhus Shaum,
fikih puasa beliau, selagi di dalam bulan Syawal sah, boleh. Kata kuncinya bulan Syawal, karena puasa Syawal, puasa 6 dari awal. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir silakan. Mau selang-seling, ini puasa indah jadi, atau diambil Senin Khamis rancak mana, silakan. Atau berurutan saja, silakan. Mencari sikon awak saja tuh. Kadang awak masih sibuk, tamu masih banyak berkunjung, atau awak masih banyak silaturahmi berkunjung. Anda mungkin awak besok di awal-awal tu doh, ada di tengah deh. Jadi, anda mungkin di tengah doh masih arus baru, harus balik, harus mudik, harus silih mudik gitu kan. Masih banyak arus kok. Di akhir itu jadi enggak lah doh. Kuncinya di dalam bulan Syawal. Ya, Bapak Ibu ya. Itu teknisnya. Jadi ada atba'ahu, ittiba', mengikuti negeri. Yang kedua ada ad-dahari. Jadi man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal, kemudian pakaan nama shaimud dahri, ad-dahri. Dahar di situ tahun. Maknanya para ulama menyampaikan di situ adalah puasa Ramadan itu nilai kelipatan pahalanya sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari itu nilai kelipatannya sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2 balik. Berarti kan setahun tuh. Ya. Tuh. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memberikan yang terbaik terhadap hamba, maka jangan sampai ibadah Syawal ditinggalkan. Tapi ingat kata kuncinya Ramadan, karena hadis itu ada kaitannya itu. Puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sitta, baru dia 6 hari bulan Syawal. Kok jangan Syawal saja jaga Ramadan enggak mau. Kemudian selanjutnya, kalau bapak-bapak sudah puasa Syawal, jangan sampai calik kiri kanan awak. Istri awak, jadi istri kawan. Istri kita dan anak-anak kita. Awak tak boleh ego dalam ibadah tu. Awak saja, awak soleh, tangguh enggak. Salat 5 waktu ke rumah saji, tapi istri enggak diperhatikan. Anak-anak enggak diperhatikan. Enggak. Itu bertentangan dengan firman Allah itu. Pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa yang keluarga itu? Ya anak dan istri kita. Kalau istri lah dia dari dia. Ya. Di situ bahasanya azwajika, istri-istri. Berarti kalau istri-istri kan dua tuh. Terserahlah mau dua mau tiga terserah. Penting gitu. Jadi itu teknisnya. Jangan sampai kita saja. Jadi bapak-bapak, kalau Allah awak puasa 6, ajak bangunkan. Kondak iriangan beliau, mungkin awak lah tak dorong. Kami lah selesai ya, enggak ada. Hari Senin ambil, hari Kamis ambil. Sambil puasa Senin Kamis, bapak bangunkan istri. Jak anak-anak. Supaya kita sama-sama. Dan awak saja. Kalau awak saja ibadah, anak dibiarkan, itu kan tak baik itu. Tak ada pola pendidikan di situ. Kita mendidik. Makanya tadi kan awak tegur anak-anak tadi yang sedang main HP tadi itu. Ustaz lah, kamai lah mulai sholat di situ. Ini masih main HP di situ. Tidak tahu nasihatnya itu. Salah. Tanya-tanya di kamai awak lihat. Kau tinggal warga komplek awak dulu. Pakai baju celana putih.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi penting bagi kita membawa keluarga kita untuk beribadah. Nah, sampai ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Al-An'am surah yang ke-6, kalau Bapak Ibu mau tengok ayat 160. Siapa yang membawa menghadap ke Allah kebaikan, maka balasan baginya 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. 10 kali lipat. Cie babue dibaleh di Allah 10. Masya Allah, luar biasa itu. Wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang membawa ke Allah, menghadap ke Allah dengan dosa dan kesalahan, fala yujza illa mithlaha. Maka balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang dosa, gadang boleh. Kini dosa, kini boleh. Wa hum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dizalimi, tidak dianiaya, tidak diberikan sedikit pun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah Maha Besar atas segala-galanya, agar kita bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena sekarang ini masih di bulan Syawal, jangan fokus, jangan sampai Syawal itu tertinggal dan terabaikan. Bapak Ibu, awak hawa dan tahu. Entalai kabar subuh, ya Syawal besok nang datang, anta indah. Akini aduh di hadapan awak, manfaatkan elok-elok. Setahun tuh, balasannya kan luar biasa tuh. Ya yang puasa Ramadan, kemudian puasa 6, itu sama aja puasa setahun. Kamu akan dikejar, kamu dicari gitu tuh. Nah, makanya rugi sangatlah kalau seandainya ditinggalkan dengan begitu saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada kabarnya Bapak Ibu hari jam 8. Jangan sampai ya benar Ibu. Nanti terlanjur itu berarti kan lewat doh. Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Tapi kode etiknya dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ya Bu ya. Kalau lah terlanjur, tidak ada. Allah itu Maha segala-galanya. Jadi jangan sampai mohon izin dulu. Kalau seandainya qadha itu tak diganti, bahasa awaknya kasarnya bahasa awak diminangkan utang namanya itu, membawa utang itu. Dan awak, halo, supaya ndak miss dulu kok. Besok pagi ibu bisa jamin masih hidup? Enggak kan? Enggak. Kita makan ini. Itu teknisnya. Tapi kinilah tak dorong, enggak apa-apa. Lanjut saja. Allah itu Maha segala-galanya. Apalagi kalau awak lah pede lo besok hidup ini kan. Allah. Yang penting kita usaha dulu. Jadi kalau ada Bapak Ibu, kodenya seperti itu. Qadha itu wajib. Sama dengan puasa wajib. Posisinya. Syawal sunnah. Ya. Karena memang begitu kata Allah, "Faman kana minkum marid." Jika kamu sakit, au ala safar atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bayar di hari yang lain. Hari yang lain itu di luar Ramadan. Itu bahasa fikihnya itu adalah qadha, ganti. Nah, gitu. Berarti mengganti itu hukumnya wajib. Puasa itu mengganti puasa itu sama posisinya puasa Ramadan.
Cuma waktu dan bulan yang berbeda. Yang posisinya sama, statusnya sama. Syawal sunnah, maka etikanya dahulukan yang wajib, baru sesudah itu yang sunnah. Ya Bu ya. Tapi kalau lata lanjur, lata laksana, tidak apa-apa. Lanjut aja. Allah itu kan maha segala-galanya. Kita tidak terfokus kepada, waktu mengqadha itu kan panjang. Ya Allah, kita tidak bisa jamin besok hidup. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31-34. Usia berapa, kapan, di mana saja, umur berapa kamu akan wafat, kata Allah, itu rahasiaku, bukan rahasia manusia. Nah, gitu. Maka oleh sebab itu silakan dahulukan yang wajib dulu, baru setelah itu yang sunnah. Awak kadang-kadang assalamualaikum kan berpatokan waktu mengqadha itu kan panjang. Nah itu saya patokannya itu. Sementara Syawal ko waktunya sangene sebulannya. Kan sebulannya Syawal. Luar itu kan tidak ada lagi. Nah gitu. Ya Bu ya. Tapi dari segi kode etik dalam pelaksanaan ilmu fikih itu, maka qadha itu hukumnya wajib mengganti itu. Nah maka dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Kalau tahajud lanjut, masalah. Karena itulah jalan. Kan mungkin ditarik dulu lihat. Ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bingung. Supaya untuk bertanya oleh. Ya Bu ya. Yang lain masih ada, boleh. Ya, tapi jangan payah-payah benar Pak. Ya Pak. Contoh bareknya Pak. Iya, ini harus dalam ilmu fikih harus jale-jale. Yo. Oh gitu. Satu. Pagi tetapnya makan sahur dulu. Niat puasa. Bare itu mana tahu bekonya tugaskan di mandor beko di dalam. Kan bata dua tuh, enggak bare itu dong. Dia berat itu artinya enggak mampu melaksanakan puasa, nanti khawatir terhadap kesehatan. Kalau beliau puasa aja beko mungkin enggak tangkek badannya dong. Nah, jangankan embe itu badan dia tangkek dong. Nah, baru. Jadi di situ bahasanya yang diutamakan di situ jangan sampai ya dari segi hukum tetap beliau niat puasa dulu pagi, makan sahur dulu pagi. Mana tahu kecek mandor kan hari kini awak ada itu kan. Awak di dalam senyum malepo-lepo seketik, dia kan tak balik gitu. Ah gitu. Di beratnya itu kapan kejadian? Contoh jandu wale tagak, Allah mulai kerajo bare go. Kalau kedua lama ranga-ranga kayak go. Ayi dingin kalau bambui gitu kan. Kalau yang ini bambui apa kok dingin bambui. Anda aman lah dong, jalan dah lurus lah dong. Kencang lah kok belakang pada kemuko. Udah. Baru berbuka. Tapi kalau seandainya tidak ada faktor yang membawa ke sana, tetap. Jadi karajo bare itu jangan kita beranggapan bahwa berat di situ tuh artinya tidak sanggup menahan sampai sore. Tidak sanggup mau kasih situ nanti akan membahayakan dan mencelakakan. Tapi kalau seandainya memang sanggup, wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu puasa kata Allah khair, itu lebih baik. Lebih baik bagimu, begitu kata Allah. Jadi pekerja berat atau pekerja kasar itu melihat kapan terjadinya pekerjaan berat itu Pak.
dari pagi kan tak mungkin kerja balik loh. Di pagi enggak, karena di pagi lo berangkat dari rumah baru. Ibu situ kadang jam 9 lo mulai kerja kan. Kadang kerja enggak no. Jadi itu. Jadi tetap pagi itu pasang niat, tetap menahan, tetap sahur. Pas kejadian memanglah berat, tidak mungkin, tidak sanggup lagi. Baru Allah itu maha segala-galanya, maha tahu. Ya Bu ya, ya Pak ya. Yang lain silakan. Jam berapa? 37. Udah lewat, masuk? Belum. Silakan, masih ada Ibu? Jadi satu dalam kategori puasa 6 tadi itu adalah Allah siapkan sarana balasan pahala puasa itu dengan setahun. Tata caranya tadi puasa Ramadan baru puasa Syawal. Kemudian termasuk bahwa ibadah Ramadan kemudian dia puasa Syawal, kalau dilaksanakannya tanda ibadah seseorang itu istiqomah. Nah, Syawal itu peningkatan. Seharusnya di bulan Syawal itu semakin rajin sholat, rajin jamaah, rajin duduk di majelis ilmu. Apalagi kalau di luar Ramadan kok 2 kali sepekan cuman. Itu di Ramadan setiap hari, pagi dan malam, pagi dan setelah Isya. Itu sekali dua kali sepekan cuman. Tidak mau kita. Itu menurun namanya itu. Seharusnya meningkat. Kamu usul ke Pak Ustaz. Sampai kali gak seminggu kajian Ustaz. Gitu. Atau 5 kali seminggu. Kau tidak setiap hari. Gitu. Ada setiap hari kajian. Dia kan setiap zuhur, setiap waktu, di raya, jadi artinya ada peningkatan. Assalamualaikum, awak biasanya mungkin jarang datang ke rumah saji. Kini di Syawal dan selanjutnya rajin ke rumah saji. Rajin lagi. Itu ada peningkatan namanya tuh. Kalau enggak. Ini bahagian dari tanda-tanda ibadah Ramadan dijabah, diterima Allah. Memang yang menerima itu Allah, tetapi Allah telah beri tanda-tanda, tanda-tandanya. Gitu. Di antaranya adalah meningkat ibadahnya. Ada peningkatan. Biasa selama kau jarang ke rumah saji atau jarang sholat, ini nyolah sholat 5 waktu. Selama kau jarang sholat berjamaah, ini lah setiap waktu jamaah. Atau ada peningkatan namanya itu. Selama kau jarang datang wirid, kini rajin datang wirid. Peningkatan namanya itu. Selama kau jarang mungkin baca Al-Quran, kini baca Al-Quran. Ramadan dulu kan rajin baca Al-Quran. Setidaknya satu dalam rumah tangga itu baca Al-Quran. Pada suami istri. Jangan sama istri, jangan sama suami. Mandanga pun dapat rahmat. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Kalau ada baca Al-Quran, dengarkan. Wa ansitu, diam. La'alakum turhamun, Allah akan turunkan rahmatnya. Akan luar biasa tuh. Jadi kalau tidak sempat bapak baca Al-Quran atau tidak kanwal, kan suruh sibuk baca Al-Quran. Jangan apa? Gitu. Jangan. Apalagi kalau suara ibu tuh enak, merdu, senang bapaknya dengar, itu luar biasa itu. Jadi diisi rumah tangga itu dengan agama. Assalamualaikum, mungkin di rumah tuh TV itu 24 jam. Ini matian lagi. Sudah 24 jam. Muratal hidupkan. Mungkin sudais gitu kan. Atau imam-imam Masjidil Haram itu kan banyak itu. Hidupkan itu. 24 jam, tidak apa-apa. Udah gak lari jin di rumah. Tidak sarang jin di rumah. Payah awak nyo ngaji jo. Lalu awaknya ngaji jo. Bila matinya lah mati, lebih bercerai mati. Memang kayak gitu, Bu. Kita standby di rumah 24 jam. Ada orang. Kadang orang maling ragu kan.
Namanya ceramah, saya nyulam malam hari. Lagu untuk masyhur. Jadi ada peningkatan. Nah, Assalamualaikum mungkin bapak rajin ke rumah saji, aja istri. Nah, Assalamualaikum suami istri rajin ke rumah saji, aja anak. Mohon maaf ibu, ambo tidak ada anak kalau ibu ada. Tidak bawa anak mama. Ambo kan nampak ibu biasa mengundang anak ibu tahu ibu. Dia Jumat pun anak orang kini bawa, anak orang lain. Bawa ke Jumat. Kalau nama hidup. Nah, itu caranya. Mudah-mudahan jadi amal jariah, ibadah bagi kita. Harus gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ibu tinggal anak di rumah itu sama. Nah, ayah jo mandi IPK surugoh ya, tunggu di neraka deh. Kamu gitu. Kamu gitu tuh. Nyo kiti pun tuh enggak alasan tuh. Mendidik anak tuh serius Bapak Ibu, serius. Anak orang saya didik di sekolah, di kampus serius kan. Berhasil dia, sukses dia. Dapat medali ini, piagam ini, hebat ini semacamnya. Iku anak kandung seorang yang Allah nanti akan tagih dan akan hisap nanti. Ini wajib itu anak awak. Jadi penting bagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama bagaimana kita tetap istiqomah. Masih ada Bu yang akan kita diskusikan? Kalau tidak kita tutup. Kita mau sholat. Mau baru duduk boleh. Baik, demikian saja kalau tidak ada Bapak Ibu. Jadi mari di bulan Syawal ini kita selalu tingkatkan amaliyah kita, dan untuk hari-hari yang lain kita istiqomah Bapak Ibu, nyaman awak di dalam masjid, senang awak, jangan sampai kita tinggalkan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Kita ibadah tidak lama, hanya sampai mati. Tidak lama itu. Itu tidak boleh. Baik, demikian saja. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, salah dan janggalnya. Lahir dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, salat ya Allah kita taubat, salat ke manusia saling maafkan. Ilal liqa. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.